Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Hasan Ubedillah SH MSI, khotib di Masjid Al-Ikhlas Meluru. Jangan lupa saksikan siaran khutbah di Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. MIC Mantu Idaman Channel. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال في آية الأخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Kita yang berada di tempat ini dan tentunya umat muslim yang berada di tempat-tempat yang lain, semuanya tidak terlepas sedetik pun dari nikmat Allah. Sampai saat ini kita masih dapat menghirup napas, masih dapat melakukan aktivitas, adalah anugerah yang luar biasa besar dari Allah. Tentunya kita patut dan wajib bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wujud yang paling utama dari aktualisasi rasa syukur adalah dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa secara konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang akan memperoleh kebahagiaan hidup, kemudahan hidup fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kalau kita membuka media sosial atau kita melihat tayangan-tayangan di televisi, media-media mainstream, banyak tagar yang minta untuk Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Sebaliknya juga banyak tagar yang mengatakan bahwa lindungi MUI, saya bersama MUI, kita bersama MUI. Ada apa ini semuanya? Apakah yang melatar belakangi peristiwa ini? Tentu sebagai umat Islam Indonesia kita harus memahami fenomena-fenomena sosial tersebut. Karena apa? Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan organisasi bagi perhimpunan organisasi-organisasi umat Islam yang ada di Indonesia, rumah besar ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Tentu pengaruhnya sangat luar biasa besar bagi kehidupan umat Islam Indonesia. Ada peristiwa yang melatar belakangi mengapa perdebatan di media sosial itu terjadi. Ada kelompok yang menginginkan MUI dibubarkan, ada sebagian juga yang mengatakan kita butuh MUI. Peristiwa itu dilatar belakangi oleh salah seorang anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang ditangkap oleh Densus 88, terduga teroris bersama 3 orang mubaligh yang lain yang diduga terkait dengan Jamaah Islamiyah. Sehingga persepsi kemudian dimunculkan bahwa Majelis Ulama Indonesia
merupakan sarang dari berbagai macam gerakan-gerakan yang merongrong kewibawaan bangsa dan negara. Tentu ini sangat patut disayangkan. Tidak seharusnya apabila ada tikus di dalam lumbungnya yang dibakar, harusnya alat tikusnya yang dibuang dan diamputasi. Begitu juga di dalam Majelis Ulama Indonesia yang berlatar belakang organisasi macam-macam. Majelis Ulama Indonesia itu didirikan pada tanggal 26 Juli 1975. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebagai perekat ukhuwah Islamiyah. Kita ketahui bersama, sebelum Indonesia merdeka, ormas-ormas keagamaan, organisasi sosial keagamaan, jam'iyah, ad-diniyah, al-ijtimaiyah, itu sudah sangat banyak. Ada Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Ada juga Ormas Muhammadiyah yang berdiri 1912. Ada juga Al-Irsyad 1930, ada Al-Wasliyah dan macam-macamnya. Semua organisasi ini dalam sejarahnya ikut serta di dalam berjuang untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, organisasi-organisasi ini terus aktif di dalam memberikan pencerahan dan bimbingan kepada umat agar ada komunikasi yang baik, agar tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik. Perlu tentunya wadah komunikasi antar ormas keagamaan ini. Akhirnya pada tanggal 26 Juni 1975 diadakanlah musyawarah dari perwakilan ulama di 26 provinsi saat itu, ditambah dengan perwakilan pemerintah dan perwakilan cendekiawan para zu'ama. Disepakati dalam piagam tersebut mendirikan wadah yang namanya Majelis Ulama Indonesia, yang tujuannya pertama adalah sodiqul hukama, yaitu menjadi mitra pemerintah, wahimayatul ummah, dan menjadi pengayom umat. Ini tujuannya. Dan juga asasnya adalah apa? Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin, sehingga hal ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang ada di Indonesia. Maka apabila terjadi berbagai macam hal yang melibatkan oknum-oknum pengurus, tentunya itu tidak mencerminkan berbagai macam hal yang terjadi di MUI. Mengapa demikian? Karena memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disebut PDRT. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, saat ini eranya era post-truth. Apa era post-truth itu? Melampaui kebenaran. Jadi saat ini apabila ada pemberitaan yang viral, ada pemberitaan di media sosial yang menjadi trending topik pembahasan masyarakat, seolah-olah itu menjadi benar. Seolah-olah apa yang ditulis di berita itu adalah kebenaran. Itu adalah efek daripada media sosial yang saat ini begitu menggurita. Kita tergagap-gagap melihat perubahan yang begitu luar biasa dahsyat yang disebut disrupsi. Era disrupsi, di mana teknologi informasi itu sudah menguasai seluruh elemen kehidupan kita. Dulu orang belanja di toko, di tempat-tempat mall, di tempat-tempat beli makanan,
sekarang menggunakan aplikasi, kita bisa memesan apapun melalui media yang disebut HP, yang disebut smartphone. Sehingga di dalam survei mengatakan bahwa 270 juta jiwa masyarakat Indonesia itu sudah lebih dari 60% yang menggunakan smartphone, termasuk generasi milenial kita itu sudah dikuasai oleh yang namanya smartphone. Melalui smartphone itulah ada di sana yang namanya postrus, ada yang namanya pemberitaan yang mempengaruhi pemikiran kita. Kita menjadi mudah untuk diadu domba, kita menjadi mudah untuk ngerasani antara yang satu dan yang lain, kita mudah untuk melakukan pembohongan publik yang disebut hoak. Maka sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sendi-sendi ukhuwah kita menjadi rapuh apabila kita menghadapi kenyataan dewasa ini. Kembalilah kepada ajaran agama kita, tuntunan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, janganlah kalian tercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian sedang bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjadikan kalian bersaudara, menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan menjadikan kalian dengan nikmatnya itu bersaudara. Itu penegasan dari firman Allah bahwa persatuan umat Islam begitu penting. Kita tidak menginginkan karena era postrus ini kemudian negara ini tercerai-berai, bahwa sejarah dari postrus ini awalnya ketika dulu yang namanya Presiden Amerika George Bush itu mengembuskan isu bahwa Irak, negara yang dipimpin oleh Presiden Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, senjata kimia nuklir. Akhirnya desas-desus, berita-berita hoak, berita-berita bohong ini kemudian dipercaya oleh negara-negara yang lain yang membentuk aliansi yang kemudian menyerang dan menggempur Irak saat itu, yang namanya aliansi sekutu. Irak dibombardir sampai hancur lebur, hingga saat ini belum pulih sebagaimana sedia kala. Situs-situs umat Islam, warisan-warisan dari dinasti Abbasiyah yang begitu gemilang, hancur lebur tiada tersisa. Karena apa? Karena desas-desus dan berita-berita bohong yang dipercaya seolah-olah benar. Akan tetapi setelah melakukan penelitian, tidak ditemukan sekecil apapun nuklir yang ada di Irak. Tidak ditemukan senjata pemusnah massal, tidak ditemukan senjata kimia. Itu hanya kabar bohong, kabar dusta yang didesas-desuskan oleh orang-orang yang menginginkan Islam itu rapuh, Islam tercerai-berai, khususnya di Irak yang mayoritas menganut Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Diadu domba dengan negara sesamanya Islam, yaitu dengan Iran yang menganut Syiah. Ini adalah upaya-upaya orang-orang, kalangan-kalangan, kelompok-kelompok yang tidak suka umat Islam bersatu. Maka ini tentunya tidak kita inginkan bersama, bahwa saat ini kita menghadapi situasi-situasi yang tentunya membuat persatuan kita goyah, karena
ada perbedaan penilaian antara umat Islam yang satu dengan yang lain. Ada yang menginginkan MUI dibubarkan, ada yang mempertahankannya. Kita harus segera kembali kepada firman Allah. Bersatulah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Karena hanya dengan persatuan umat Islam akan jaya, umat Islam akan berkembang, umat Islam akan maju. Menurut survei Pew Research, sebuah lembaga survei kredibel, saat ini umat di dunia, seluruh dunia itu ada 7,1 miliar, dan umat Islam itu menempati posisi sekitar 28%-nya. Ada sekitar 1,8 miliar jumlah umat Islam sedunia. Yang terbanyak ada di Indonesia. Dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, 88,2%-nya adalah penganut agama Islam. Artinya 230 juta lebih umat Islam yang ada di Indonesia. Ini sebuah potensi yang luar biasa kalau umat Islam bersatu. Dalam bidang ekonomi kita bisa saling tolong menolong. Kalau saat ini ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, maka tentunya kita harus prihatin bahwa ekonom-ekonom mengatakan bahwa 70% dari roda ekonomi dunia itu hanya dikuasai oleh 9 konglomerat saja yang disebut 9 naga itu. Kita sebagai mayoritas tentu harus prihatin mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang anti kemiskinan. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Tuhan Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kamu makan dari rasa laparmu, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutanmu. Jadi agama Islam itu sejak awal manifestonya anti kemiskinan dan anti penjajahan. Maka apabila ada umat Islam yang menginginkan untuk terus lemah, itu tidak selaras dengan manifesto daripada ajaran Islam itu sendiri. Kita pergi haji juga butuh anggaran, kita zakat, infak, sedekah itu butuh anggaran. Artinya apa? Umat Islam harus berdaya dalam aspek ekonomi. Dalam aspek pendidikan juga demikian. Kita harus menjadi terdepan dalam bidang pendidikan, sehingga Allah menegaskan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Itu artinya umat Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sehingga Nabi Muhammad ketika ditanya pertama kali difirmankan wahyu kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Ketika ayat pertama Rasulullah menerima perintah Iqra, disuruh membaca, itu artinya umat Islam harus melek ilmu pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan harus mengedepankan pendidikan. Tanpa kita berdaya secara pendidikan, tanpa kita berjaya secara ekonomi, maka kita mudah tercerai-berai. Ukhuwah Islamiyah kita menjadi rapuh. Dengan demikian, maka di dalam menyikapi fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, kita harus senantiasa selektif. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah sebagian kalian itu umat yad'una ilal khairi, yang menyerukan kepada kebaikan,
wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyerukan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan cegahlah berbagai macam kemungkaran. Maka kita masih butuh yang namanya perekat persatuan umat, yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Apabila ada tetangga kanan kiri kita, ada teman-teman kita yang memiliki ide-ide untuk melemahkan umat Islam dengan membubarkan Majelis Ulama Indonesia, kita harus menyeru bahwa itu adalah kerugian besar bagi umat Islam. Karena apa? Karena Majelis Ulama Indonesia adalah rumah besar umat Islam, yang di sana bergabung ormas-ormas keagamaan untuk melakukan musyawarah agar terjadi keseimbangan bagaimana bermitra dengan pemerintah dan bagaimana mengayomi umat. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang adil, dan di sana ada ampunan Allah di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuknya untuk senantiasa meneguhkan yang namanya persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudusih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana. Allahumma inna nas'aluka sihhatan bittaqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan la tu'adzibu 'alaina. Tahassana bidzil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'annal bala wal waba wat ta'na wat ta'an wal asqam wal amrad wal corona innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.